Sangat sering kita mendengarkan narasi ustadz-ustadz Salafi Wahabi ini ketika bicara tentang akidah, terutama ayat-ayat sifat, misalnya tangan, kaki, dan sebagainya. Mereka selalu menolak yang namanya takwil dan juga tafwid. Tafwid makna maksudnya. Bahkan Ustadz Zulkarnain Sunusi ini yang sangat lantang mengatakan bahwa jalur tafwid dan jalur takwil adalah jalur kesesatan. Dua-duanya sama-sama menyimpang. Jalur yang benar adalah isbat makna dohir. Jadi tidak boleh menggunakan tafwid, tidak boleh menggunakan takwil. Karena kalau tafwid berarti makna itu tidak difahami. Kalau takwil berarti taktil atau tahrif. Berarti mengatakan tidak ada sifat tersebut atau menganulir sifat tersebut atau justru merubah sifat tersebut. Sekarang akan saya coba sampaikan sebuah data berupa kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Soleh bin Utsaimin atau kita kenal dengan Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau itu mensyarah kitab akidah dalam madhab Hambali yaitu Al-Aqidah As-Safariniyah. Jadi Imam Safarini itu menulis kitab akidah lalu diberi syarah oleh Syekh Utsaimin menjadi Syarhul Aqidah As-Safariniyah. Nah, kita akan baca di halaman 38. Saya kira ini jarang sekali dibaca oleh ustadz-ustadz Wahabi. Karena mereka itu kalau bicara tauhid biasanya pakai kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Usul As-Salasah, Al-Qawaid Al-Arba'ah, Kasyfus Syubhat. Jarang baca kitab-kitab seperti ini, apalagi detail ya. Karena nanti akan bingung juga ya. Mari saya bacakan dulu. Famasalan, maka contohnya. Ini Syekh Utsaimin bicara tentang perbedaan ulama atau ikhtilaf ulama dalam masalah akidah. Jadi ikhtilaf itu bukan hanya dalam masalah fikih. Dalam masalah akidah pun banyak sekali ada ikhtilaf antar ulama. Bahkan antar ulama sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak mungkin dalam akidah itu semuanya sama. Tidak mungkin begitu. Famasalan, maka salah satu contoh. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, fil hadisil qudsi, yang ada di dalam hadis qudsi ya, berarti ini bukan Al-Quran tetapi hadis qudsi, yaitu berupa man taqarraba ilayya, barang siapa yang mendekat kepadaku ya, shibron, satu jengkal itu anggap 22 cm. Taqarrabtu minhu, maka aku mendekat kepada orang tersebut zira'an, satu hasta. Berarti satu hasta itu sekitar 45 atau 46 cm. Dua kali lipat lah, gampangnya begitu. Artinya kalau kita melangkah satu jengkal mendekat kepada Allah, Allah melangkah dua jengkal atau satu hasta, dua kali lipat. Berarti lebih cepat dalam mendekat kepada kita daripada langkah kita. Lebih agresif lah gampangnya. Itu ada catatan kaki nomor 1, isinya rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim dalam bab az-zikri wa doa, bab zikir dan doa. Nah, kemudian perhatikan, la yajzimu, tidak memastikan, al-insanu, manusia, bi annal muradah, bahwasanya yang diinginkan atau maksud yang diinginkan bil kurbi, dari kata al-kurbu. Ya maksudnya al-kurbu di situ ya mantakoroba itu. Apa itu yang tidak diinginkan? Al-kurbu al-hissiyu, adalah kedekatan secara hissi. Secara hissi itu kedekatan jarak ya. Kedekatan secara fisik. Berarti masafah, jarak. Kita kan tahu dekat itu ada kalanya jarak, ada kalanya bukan jarak. Tetapi ya bisa hubungan. Misalnya Mukidi dengan Warkonah sangat dekat. Walaupun misalnya mereka ini sedang ada di dua kota yang berbeda, satunya di Indonesia, satunya di Amerika, lalu di sampingnya Mukidi itu ada Mimin, kita bilang Markona itu lebih dekat kepada Mukidi daripada Mimin. Nah, berarti kedekatannya itu bukan hissi. Kenapa? Karena kalau hissi mesti orang yang di sampingnya itu yang lebih dekat. Tapi kalau kita sebut yang jauh secara jarak lebih dekat, oh berarti kedekatannya itu maknawi lah, kira-kira begitu ya. Nah seperti ini juga, maka kata Syekh Utsaimin ya,
Manusia itu tidak akan memastikan atau memahami secara pasti bahwa kedekatan yang dimaksud Allah itu adalah kedekatan hissi. Ya. Fa innal insana, maka sesungguhnya manusia la syakkah, tidak ada keraguan sama sekali, annahu bahwasanya ya, yang qadihu fi dhihnihi, terfikir ya di dalam benak manusia itu, apa itu yang terfikir, annal murada, bahwasanya sesungguhnya maksud dari bidzalika, kedekatan tersebut ya, al qurbu al maknawi, adalah kedekatan secara maknawi. Jadi lebih ke arah kedekatan seperti Bokini dengan Markona, bukan kedekatan jarak tetapi kedekatan hubungan ya. Ya, lebih dekat dengan Allah maksudnya adalah lebih mendapatkan banyak berkah, lebih mendapatkan banyak rahmat ya. Allah dekat dengan orang-orang baik lah, seperti itu kira-kira ya. Jadi kedekatan yang seperti itu maksudnya, bukan kedekatan secara jarak. Nah, dalam hal seperti ini, kata Syekh Utsaimin, itu berbeda-beda ulama memahaminya. Ini kan bicara konteks ikhtilaf ulama ya. Ketika ada teks seperti itu, ulama beda-beda ya. Tidak ada orang ya, atau ulama yang langsung memastikan maknanya adalah dekat secara hissi. Tidak ada yang begitu ya. Mesti justru yang lebih umum adalah memahaminya atau menangkapnya itu ini kedekatan secara maknawi. Ini sudah mulai ada perubahan makna tuh antara hissi dengan maknawi ya. Tetapi ini masih tidak bicara takwil ya. Masih tidak masuk ke arah situ ya. Walaupun kalau kamu baca di kajian ulama-ulama yang mentakwil ya, ini sudah salah satu dari takwil ya. Dari makna dekat sudah ada pemaknaan atau pendekatan tertentu. Dekatnya di situ dekat apa? Jadi sudah tidak plek-plek mengambil redaksi lafadznya. Siapa yang mendekat 1 jengkal, maka aku mendekat 1 hasta. Oh, berarti jarak. Oh, enggak ya. Kenapa? Karena kedekatan itu tidak mesti berupa kedekatan hissi ya. Nah, masuk kepada yang kedua, ini yang lebih tajam lagi ya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi juga. Man atani, barang siapa yang mendatangiku, yamshi, sambil berjalan atau dengan cara berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari-lari kecil. Artinya lebih cepat. Jadi mesti selalu 2 kali lipat gitu ya. Atau selalu lebih agresif. Kalau kamu mendekat 1 jengkal, Allah 1 hasta, 2 kali lipat kan. Kalau kamu datang kepada Allah berjalan, Allah datang kepadamu berlari ya, selalu 2 kali lipat begitu ya. Hadza aidon, ini juga la yajzimul insanu, manusia itu tidak akan memahami secara pasti ya, atau tidak akan memastikan gitu ya, bahwa maksudnya itu bi annallaha, bahwasanya Allah yamshi, berjalan, masyan hakikian, dengan yang berjalan secara hakiki seperti kita gitu ya. Harwalatan, berupa berlari-lari kecil. Jadi kata Syekh Utsaimin, ketika orang mendengar hadis seperti ini ya, tidak akan orang itu lalu memastikan oh berarti Allah berjalan berlari-lari kecil ya, seperti yang kita pahami, mana hakiki, mana dohir ya. Kata Syekh Utsaimin, tidak mungkin seperti itu yang dipahami orang ya. Atau tidak akan orang itu memahami secara pasti bahwa itu maksudnya. Fakot yang qadihu, maka terkadang ya, akan terfikir fidhini, di dalam benak manusia ya, annal murada, bahwa yang dimaksud dengan berjalan itu atau dengan harwalahnya Allah itu, al isra'u, adalah Allah mempercepat ya, fi isabatihi, di dalam memberikan pahala atau di dalam membalas pahala ya. Jadi maksudnya Allah berjalan cepat itu maksudnya Allah itu cepat dalam memberikan pahala, lebih cepat dari perbuatannya ya. Ini dipertegas setelahnya. Wa anallaha ta'ala ilal isabati asra'u minal insani ilal amal. Jadi Allah dalam memberikan pahala lebih cepat daripada kamu dalam melaksanakan pekerjaan. Ya terkadang kita belum bekerja sudah dapat pahala ya. Orang berniat kalau niat baik kan sudah dapat pahala 1 ya. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian walihada ikhtalafa ulama'u ahli sunnati fi hadhil mas'alati. Maka karena tidak ada manusia yang memastikan apa maksudnya ya. Tidak memastikan maksudnya itu adalah
secara hakiki ya. Tetapi ada yang berpikir itu maksudnya adalah kedekatan, atau itu maksudnya adalah berjalan cepat itu dalam memberi pahala, bukan benar-benar berjalan. Maka ulama Ahlus Sunnah berbeda pendapat. Nah, di sini kita kunci. Syekh Utsaimin mengatakan ulama Ahlus Sunnah berbeda pendapat. Artinya di dalam memaknai harwalah itu ada kalanya ada yang memaknai secara hakiki, ada juga yang memaknai bukan secara hakiki. Itu kalau kita tarik di kajian akidahnya. Dan Syekh Utsaimin mengatakan itu masih masuk dalam lingkup Ahlus Sunnah. Jadi ulama Ahlus Sunnah berbeda pendapat antara mentakwil atau tidak. Itu ya, artinya ada takwil itu ada. Syekh Utsaimin juga mengakui itu ada. Tidak lalu serta-merta kalau mentakwil itu sesat, tidak. Syekh Utsaimin mengatakan ada teks-teks yang memang manusia itu tidak bisa memahami langsung dari lafadznya. Tidak bisa langsung menangkap, memastikan bahwa maknanya adalah seperti yang tertulis, tidak bisa. Ada kalanya mesti yang tertangkap malah makna yang lain. Maka ulama menjadi berbeda-beda di dalam memahami teks-teks seperti itu. Gitu ya, gitu ya. Jadi kita mulai paham kok beda cara Syekh Utsaimin dengan Ustaz-Ustaz Wahabi itu dalam memandang tentang takwil ya. Kalau kamu berkilah ini bukan takwil ya, silahkan. Tetapi yang jelas ya, ini kalimatnya ada dari makna hakiki tidak dipakai, mengarah kepada maksud yang lain, yaitu misalnya berlari cepat maksudnya cepat dalam memberikan pahala. Pertanyaannya sekarang, kalau seperti ini ditakwil terus diterima, kenapa dalam masalah Allah turun tidak ditakwil? Atau kenapa orang yang mentakwil ditolak? Kan sama saja kalau kita baca Syarah Nawawi itu. Ya turun maksudnya adalah isti'aroh dari kata iqbal, artinya menyambut. Jadi Allah turun ya artinya menyambut. Menyambut orang-orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir. Kenapa ngotot? Oh itu turun ya. Kedekatannya dua, kedekatan hissi ya. Wah kacau itu ya. Jadi kalau sepertiga malam terakhir Allah lebih dekat dengan kita secara jarak. Kalau sudah naik jauh lagi jaraknya ya. Wah kacau itu ya. Jadi kedekatan hissi kata dia itu, kata Maududi itu kedekatan maknawi. Wah ngeri kalau sudah akidah begitu ya. Entah seperti apa Tuhan dalam bayangan dia itu ya. Ya sudah tidak perlu bicara itu kita ya. Tetapi ini kan ada kenyataan lafadz-lafadz itu tidak difahami mesti secara lafadz. Tetapi ada pemaknaan lain. Lalu kenapa istiwa harus difahami bersemayam, menetap, bertempat tinggal di situ. Ada di situ wujudnya. Kenapa istiwa tidak dimaknai lain? Toh ada teks yang dimaknainya tidak secara harfiah. Itu maksudnya kalau kata Ibnu Hajar, wa idza ta'awwala fi hadza falima lam yata'awwal fi hadza. Kalau dalam seperti ini ada takwil, kenapa di tempat lain tidak boleh ada takwil? Itu kan lucunya kan begitu mereka itu ya. Kadang-kadang ada juga mereka menerima takwil, tetapi di bagian-bagian tertentu mereka tolak, tidak mau ada takwil. Kan lucu ya. Lucu. Kalau sama-sama berarti ketika ada tasbih, ada iskal kalau difahami secara hakiki itu, lalu kita takwil, ya berarti mana-mana yang mutasyabihat ya ditakwil. Kan selesai kalau begitu. Ya. Itu ya. Walaupun ini perdebatannya panjang, saya cuma sampaikan narasi yang sederhana.